Oke, bersama saya lagi Mario Fernando. Nah, pada part kali ini kita akan membahas tentang cara membuat database, membuat tabel, dan merelasikannya menggunakan php-myadmin. Oke, langsung aja kita praktek. Yang pertama, kita buka SAM control panelnya sebagai servernya. Karena kita menggunakan web browser, kita start pada Apache dan MySQL. Nah, jika statusnya sudah running, kita buka web browsernya. Nah, kita ketikkan localhost, enter. Nah, ini localhost. Klik php-myadmin untuk masuk ke laman php-myadmin. Nah, ini adalah tampilan pertama dari php-myadmin. Nah, kita akan membuat database. Klik new pada bar kiri. Nah, ini adalah kolom untuk membuat nama database-nya. Kita akan membuat database dengan nama DB Univ, itu ya, universitas. Kita ini abaikan dulu, kita klik create. Nah, database berhasil dibuat dengan nama database Univ. Nah, di dalam database-nya belum ada tabel yang ditemukan. Sekarang kita buat tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa nanti akan ada 4 kolom. Oke, udah benar ini 4 kolom. Klik go. Nah, di sini kita inputkan field-nya. Ada name dengan tipe data, kita buat char, panjang karakternya 10. Nah, ada nama mahasiswa ya, nama aja. Kita pilih tipe data char 50, mungkin cukup ya. Lalu jenis kelamin kita buat char 10 cukup. Lalu alamat, karena alamat ini biasanya panjang, kita buat teks saja. Ini abaikan saja value-nya atau panjang karakter. Nanti kalau tes akan semaksimalnya daya tampungnya tipe data teks ya. Jika sudah, kita klik save. Oke, tabel mahasiswa berhasil dibuat. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita akan buat tabel mata kuliah dan tabel ambil MK. Oke, kita percepat saja. Oke, buat 3 tabel dalam database DB Univ. Nah, kita akan mencoba merelasikannya. Nah, dalam satu tabel itu pasti ada yang namanya primary key atau field column yang unik. Sebagai contoh, ini kita buat dalam tabel mahasiswa, kita buat primary key-nya yaitu di name. Kita klik more primary. Nah, name ini nanti akan menjadi referensi relasi untuk tabel yang lainnya. Gitu ya. Klik OK. Nah, ini keterangan membuat primary key sudah berhasil. Tandanya ada kunci berwarna emas ini ya, gold. Untuk tabel mata kuliah, kita buat primary key di kode MK ya. Karena kode MK itu pasti tidak ada yang sama, jadi bisa dikatakan kode MK menjadi primary key yang unik gitu ya. Nah, klik more primary. Oke.
Nah, ini keterangannya sudah jadi. Nah, untuk ambil MK ini nanti sebagai relasi yang akan menerima atau bisa disebut dengan Hureggen key. Nah, untuk Hureggen key kita harus indeks dulu fieldnya, klik more lalu indeks. Oke, NIM dan kode MK kita indeks semua. Oke, ini tandanya indeks ya. Kalau indeks kunci warnanya silver. Oke, kita udah berhasil. Sekarang kita coba untuk merelasikan. Klik database, nama databasenya, lalu klik more, klik designer. Nah, di sini sudah terdapat 3 tabel yang telah kita buat tadi. Kita akan mencoba untuk merelasikan. Untuk tabel mahasiswa, field name akan kita relasikan dengan field name yang ada di tabel ambil MK. Dengan cara kita klik create relationship pada bar kiri ini. Nah, untuk reference key kita buat yang primary. Jadi name pada tabel mahasiswa. Nah, untuk Hureggen key kita klik name pada tabel ambil MK. Ini abaikan dulu, klik OK. Nah, ini tandanya sudah berhasil relasi. Gambarnya garis hijau ini ya. Lalu kita buat relasi lagi. Untuk klik kode MK ini kita relasikan dengan kode MK pada tabel ambil MK. Klik OK. Nah, ini tandanya sudah berhasil terrelasi atau saling berhubung. Nah, ini saling terhubung ya. Kita berhasil membuat relasi. Sekarang kita akan menambahkan tabel lagi dan merelasikannya. Bagaimana caranya? Nah, kita klik database, lalu kita klik tabel, kita tambahkan tabel dosen, kita kasih 3, klik go. Yang pertama kode dosen, lalu nama dosen dan alamat dosen. Nah, untuk kode dosen kita buat char, value nya kita buat 10. Nama dosennya varchar, karena biasanya untuk nama orang itu panjang, kita buat 50, mungkin cukup. Alamat dosen kita buat teks, ini abaikan saja. Kita klik save. Nah, oke, berhasil menambahkan tabel dosen. Kita buat lagi ke tabel jurusan, kita buat sama 3, klik go. Nah, yang pertama fieldnya namanya kode jurusan, kita buat char 10, lalu nama jurusan kita buat varchar 25, lalu kita buat kode dosen. Ini nanti akan kita buat relasi juga. Oke, kode dosennya buat yang sama ya tadi, char 10, klik save. Oke, kita lihat tabelnya. Nah, sekarang ada 5 tabel. Ini nanti akan kita relasikan semuanya. Nah, caranya itu klik database,
lalu klik more designer. Nah ini, nah karena kita tadi belum membuat primary key dan foreign key pada dosen dan jurusan, maka kita buat dulu. Untuk dosen kita buat primary key pada kode dosen, more primary. Oke, sudah berhasil. Untuk di tabel jurusan kita buat indeks pada kode dosen, karena ini akan menjadi foreign key nantinya pada pas relasi. Nah, ini nanti akan kita relasikan ke 3 tabel. Tabel dosen, jurusan, dan mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah ini kita belum ada tabel yang namanya kode dosen, maka kita tambahkan tabel di sini dengan cara add 1 kolom setelah semester, klik go. Nah, kita tambahkan kode dosen dengan tipe data yang sama, yaitu char, value-nya 10 karakter, klik save. Oke, tabel mata kuliah berhasil ditambahkan. Nah, maksudnya kode dosen berhasil ditambahkan di tabel mata kuliah. Kode dosen kita buat indeks ya. Oke, berhasil. Sekarang kita relasikan lagi, klik database, nama database-nya, lalu more designer. Nah, ini tadi kita buat 2 tabel lagi, yaitu dosen dan jurusan. Kita akan merelasikannya. Caranya sama, create relationship, kita klik. Lalu untuk reference key kita buat kode dosen yang primary, lalu foreign key-nya kode dosen pada tabel jurusan, klik OK. Nah, tandanya garis ini menyatakan sudah terelasi. Oke, kita akan relasikan lagi kode dosen pada tabel dosen ke tabel mata kuliah field kode dosen ini. Caranya sama, yaitu create relationship, klik kode dosen, dan juga klik kode dosen pada tabel dosen, klik OK. Nah, relasi sudah berhasil. Kita rapikan dulu. Biar mudah dipahami. Nah, ini ya relasinya. Nah, dari tabel mahasiswa terhubung dengan tabel ambil MK, kode MK-nya terhubung dengan tabel mata kuliah. Di dalam tabel mata kuliah ada field kode dosen terhubung kepada tabel dosen. Nah, di situ ada kode dosen juga terhubung terhadap jurusannya. Oke, sekarang kita coba buat untuk yang namanya antisipasi untuk data yang diinputkan double atau sama. Oke, kita coba inputkan data di tabel mahasiswa. Oke, caranya klik tabelnya, lalu pergi ke insert. Nah, di sini kita inputkan untuk NIM-nya, kita buat contohnya sekarang bulan 04/01. Namanya kita buat Dewi, jenis kelamin L, P, alamatnya kita buat Lawang. Nah, jika sudah, kita klik go. Nah, ini keterangannya satu row inserted, satu baris berhasil ditambahkan, satu record berhasil ditambahkan ke dalam tabel mahasiswa. Oke, kita percepat saja.
Oke, kita berhasil menginputkan 5 data ke dalam tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel ini terdapat nama yang sama. Ini sebagai contoh saja, yaitu Dewi dan Dewi, tapi NIM-nya beda. Nah, untuk mengantisipasi agar dalam satu file ke bawah itu namanya tidak boleh sama atau datanya tidak boleh sama, kita gunakan cara yaitu di SQL. Nah, kita ketikkan di sini select distinct. Nah, pada field nama from dari tabel mahasiswa, klik go. Nah, ini namanya Dewi, yang satunya sudah terhapus. Nah, jadi ini adalah antisipasi untuk penginputan data yang tidak boleh sama. Ini biasanya digunakan pada field NIM, karena NIM tidak boleh ada yang sama. Kalau nama masih boleh untuk sama, itu ya. Nah, ini tadi untuk menghapus data cukup gampang, klik delete lalu oke. Nah, berhasil dihapus. Oke, untuk tutorial kali ini terima kasih telah menyaksikan. Untuk part selanjutnya silahkan ditunggu part-partnya ya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cek